Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waalaikumsalam. As-sadiqul wa'dul amin. Sehat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling kita cintai, paling kita muliakan, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, dan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 di bulan Desember 2022 Masehi. Kita awali pengajian rutin kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Juga semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup di alam dunia yang fana, semoga selalu oleh Allah diberikan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang barokah, yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrijalal muslimin ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, wa anta ni'mal mu'in. Salatullah, ayo Pak. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Para ikhwan sadayana tisepuna jeung anomna bo istrina pamegetna tadiwiji kasakumna. Urang di dunya ngumbara umur urang moal lila. Mon malaikat nyawara yen ajal datang segera. Moal bisa tempo samenit sanajan urang rek pamit. Tetap ajal tengunguntit terjauh ti calon mayit. Di mananya watos pegat ninggalkeun diri jeung jagat. Dina sabada sakarat sakratul maut hebat. Didinya mah diperlukan
diperlihatkan, tempat ulang dipernahkan, naha nikmat naha siksa, kabeh ge bakal karasa. Dicabutnya wate nyeri batan dikabiri hirup bari dirajeng para apsari. Anak incu saukur cerik yang cerika nugas balik ka anu ngamili ka Allah nu sifat khaliq. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat meninggalkan seluruh umatnya, di mana kita tahu berdasarkan catatan historis, berdasarkan catatan sejarah Islam, Tarikhul Islam, bahwa beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Nah, sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada seluruh umatnya, dan beliau titip pesan kepada seluruh umatnya agar seluruh umatnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Makkah dan di Madinah, yang isinya Al-Quran itu adalah secara global merupakan petunjuk dari Allah, hudal linnas, petunjuk dari Allah untuk manusia, agar manusia hidupnya selamat di dunia dan di akhirat, agar manusia bisa meraih, bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Juga beliau berwasiat kepada seluruh umatnya agar kita berpegang teguh kepada al-hadis atau juga kepada sunnah, baik sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri maupun sunnah para sahabatnya al-khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan petunjuk yang benar dalam hal urusan agama. Juga selain itu beliau berwasiat kepada umatnya agar seluruh umatnya berpegang teguh kepada ahlul bait beliau. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abdu bin Hamid dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qol. Zaid bin Arqam radhiyallahu taala ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Kata beliau dalam hadis ini, ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku ayyatiyani rasul rabbi fa'ujibu wa ana tarikun fikum saqalain awwaluhuma kitabullahi fihil huda wan nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana alal huda
Wa man akhta'ahu dhalla fakhudu bi kitabillahi wastamsiku bihi wa bi ahli baiti wa dzakkirukumullah bi ahli baiti wa dzakkirukumullah bi ahli baiti. Nah, itu hadisnya. Baik para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah, sekarang hadisnya kita artikan agar supaya kita dapat mengambil pelajaran dari isi hadis tersebut. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari isi suatu hadis kalau kita enggak tahu artinya, enggak paham artinya. Baik, beliau bersabda, ala ayuhan nas, ingatlah wahai sekalian manusia, fa innama ana basarun, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Jadi Rasulullah juga beliau memiliki sifat a'rad basariyah, memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti pada umumnya manusia yang lain. Artinya beliau ya pernah sakit, beliau sama makan seperti kita, cuma bedanya beda dikit. Kalau beliau kan sedikit makan, banyak puasa artinya. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Itu beda dikit. Beliau sedikit makan, kalau kita mah sedikitnya 2 kali. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Beliau sedikit tidur, artinya jarang tidur kalau malam. Beliau selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, berzikir, taqarruban Allah. Bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi pun beliau sering berkholwat atau bertahanus di gua Hira, bermalam-malam sendirian di dalam gua untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk menghindarkan diri dari keramaian orang-orang Quraisy jahiliyah pada saat itu, di mana mereka gemarnya berbuat maksiat, berbuat dosa. Sama kita juga, ya kalau Rasulullah sedikit tidur, kita juga sama, cuma beda dikit. Kita sedikitnya 2 kali biasa. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Bahkan lagi ngaji pun masih tidur juga ya. Luar biasa kita mah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diaku oleh beliau sebagai umatnya. Walaupun keadaannya seperti ini, banyak dosa, kotor, banyak ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, banyak perbuatan-perbuatan yang jauh dari sunnah Rasul. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kalau kita mengaku bahwa kita umat beliau, ya boleh-boleh saja. Cuma permasalahannya nanti di hari kiamat beliau mau nggak mengakui kita sebagai umatnya, itu aja. Itu aja. Karena yang berhak untuk mengakui kita sebagai umatnya adalah beliau, bukan kita. Ya Rasul, saya umatku, tapi kalau beliau nggak mengakui umatnya, ya kita nggak diaku, dicuekin. Makanya yuk kita buktikan kecintaan kita kepada beliau. Salah satu di antaranya membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan mencintai keluarga beliau, mencintai anak cucu beliau, mencintai keturunan beliau, mencintai para habaib, mencintai orang-orang yang beliau cintai. Jadi kata Nabi, fa innama ana basarun, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Cuma kalau beliau itu diibaratkan seperti batu mutiara yang mahal harganya. Kalau manusia yang lainnya selain beliau dan selain para nabi yang lainnya, ya diibaratkan seperti batu biasa lah. Gitu. Muhammadun basyarun laisa kal basyari wa huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Beliau itu ibarat mutiara, yang lainnya ibarat batu biasa. Beliau itu manusia pilihan Allah.
Allah menghendaki beliau untuk menjadi manusia pilihannya. Maka insya Allah kalau kita diakui di hari kiamat oleh beliau sebagai umatnya, itu suatu keuntungan besar buat kita. Apalagi mendapatkan syafaat beliau, udah kita selamat dari neraka. Apalagi mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga lah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya nanti di hari kiamat kita oleh beliau diakui sebagai umatnya. Jadi jangan kita mengaku umatnya tapi beliau nggak mengakui kita sebagai umatnya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Yusiku ayat-yani Rasulur Rabbi. Dalam waktu dekat akan datang kepadaku utusan Tuhanku. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril, yang ditugaskan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ruh beliau yang suci. Pak ujibu, maka lalu aku pun memperkenankannya. Maka beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Namun sebelum beliau wafat, beliau mengatakan untuk umatnya, wa ana tarikun fikum saqalain. Aku sebelum meninggalkan kalian, aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan hidup. Jadi dua perkara ini harus kita pegang dengan erat, dengan kuat, dengan kokoh. Jangan sampai dilepas. Karena dua perkara ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Awalhuma, bermula yang pertama dari dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umatnya agar dijadikan pegangan hidup, agar dijadikan pedoman hidup. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang dimaksud kitabullah tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 6.666 ayat, sebanyak 30 juz. Itu seluruhnya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, maka petunjuknya ada dalam Al-Quran. Pelajari Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Quran, kemudian terapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau umpama kita tidak ada kemampuan untuk memahami isi kandungan Al-Quran, jangankan untuk memahami isi kandungannya, untuk membacanya aja kita masih kewalahan, masih belepotan, masih amburadul, ya. Maka solusi lainnya dalam rangka kita supaya mendapatkan petunjuk dari Allah, ya kita mempelajari akhlak Rasulullah, dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Jadi seluruh isi kandungan Al-Quran yang sebanyak 6.666 ayat itu semuanya diimplementasikan oleh Rasulullah dalam ucapan beliau, dalam perilaku beliau, dalam akhlak beliau sehari-hari. Jadi akhlak beliau itu merupakan pencerminan dari isi seluruh kandungan Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah, ya Aisyah, kaifa khuluquhu? Ya Rasulullah, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Karena kan engkau istrinya Rasulullah, pasti engkau tahu betul keseharian Rasulullah seperti apa, ucapannya, perbuatannya, ibadahnya. Tentu engkau tahu karena engkau istrinya. Siti Aisyah saat itu menjawab dengan singkat dan padat, khuluquhul Quran.
Akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Makanya para ilmuwan barat juga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran yang berjalan itu adalah Rasulullah. Ya, Rasul itu Al-Quran yang bisa berjalan. Makanya kalau kita menghina Rasulullah, sama aja kita menghina Al-Quran. Kalau kita menghina Al-Quran, sama aja kita menghina kalam Allah. Kalau kita menghina kalam Allah, sama aja kita menghina Allah. Ya, kalau kita menghina Allah, maka oleh Allah akan tempatkan di neraka, mendapatkan azab Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sering dengar ya tim hadroh ketika tampil dalam acara Maulid Nabi, mereka membawakan syair yang berbunyi, Al-Quran yang berjalan, Nabi kita Muhammad yang akhlaknya terpuji, Nabi kita Muhammad yang namanya di langit, Nabi kita Muhammad yang namanya di sorga, Nabi kita Muhammad. Jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam di dalam sorga, nama Rasulullah sudah lebih dulu ada, tertulis, terpampang, termaktub di setiap tiang aras. Aras itu adalah makhluk Allah yang sangat besar yang Allah ciptakan. Jadi pada setiap tiang aras itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ tertulis nama Allah dan nama Muhammad bersanding, berderet, bergandengan. Nama Rasulullah disandingkan dengan nama Allah yang maha mulia. Itu menunjukkan kemuliaan beliau. Coba, namanya aja disandingkan dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang maha mulia. Makanya ketika Nabi Adam, setelah beliau melakukan kesalahan di dalam sorga, lalu beliau bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam doanya, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad ampunilah aku. Saat itu kan Allah menegur kepada Nabi Adam. Kata Allah, ya Adam kaifa arafta Muhammad dan walam akhluqhu. Hei Adam, bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad? Kan aku belum menciptakannya. Muhammad belum aku ciptakan. Tapi kok engkau sudah menyebut nama Muhammad? Sudah mengenal nama Muhammad? Dari mana itu? Nabi Adam menjawab, ya Rabb, lama khalaqtani, ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku, kemudian aku rofa'tu rosi, aku mengangkatkan kepalaku menengadah ke tiang-tiang aras, fara'aitu ala qaimil aras, fara'aitu ala qawamil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak inni alimtu annaka lam tudib ila asmaika illa ahbal khalqi ilaika. Maka dengan demikian aku paham, aku mengerti bahwasanya engkau tidak mungkin menyandingkan namamu dengan nama seseorang kecuali orang itu adalah orang yang engkau cintai, kecuali orang itu orang yang engkau muliakan. Ya Rabb, ketika aku di dalam sorga bersujud, lalu aku mengangkatkan kepalaku dan aku melihat ke tiang-tiang aras yang jumlahnya sangat banyak, sulit untuk dihitung, di mana pada setiap tiang aras terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku paham bahwa engkau tidak mungkin menyandingkan, menyertakan namamu kecuali dengan nama orang yang kau cintai, kecuali dengan nama orang yang kau muliakan. Kemudian Allah menjawab, sadaqta ya Adam. Betul Adam, apa yang kau katakan betul. Muhammad innahu lahul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka, kata Allah. Betul engkau Adam, sesungguhnya Muhammad yang namanya aku deretkan dengan namaku, yang namanya aku sandingkan dengan namaku di tiang-tiang aras, itu adalah satu-satunya hamba yang paling aku cintai.
satu-satunya manusia yang paling amat aku cintai. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Demikian keterangan di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita kembali. Yang pertama kita diperintahkan, diwajibkan oleh Rasulullah untuk tetap komitmen, konsisten, berpegang teguh kepada Kitabullah Al-Quranul Karim. Kita jadikan pegangan hidup, kita jadikan pedoman hidup, kita jadikan way of life, pandangan hidup. Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Allah bagi seluruh umat manusia. Siapapun umat manusia yang hidup dalam dunia ini ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka kuncinya mau tidak mau ia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya, menjadikan Al-Quran sebagai imam bagi dirinya. Dan ketika nanti kita masuk alam kubur pun pasti oleh malaikat munkar akan ditanya, man imamuka, siapa imamu? Apabila kita selama kita hidup dalam dunia mengamalkan ajaran Al-Quran, bukan hanya mencintai Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran, akan tetapi juga mengamalkan atau mengimplementasikan, menerjemahkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang seperti ini, di saat ia ditanya oleh malaikat munkar nakir, man imamuka, siapa imamu? Maka tentu ia akan memberikan jawaban dengan jawaban sesuai dengan amalnya. Ia akan menjawab, Al-Qur'anu imami, Al-Quran imamku. Bagaimana mungkin nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dari pertanyaan man imamuka, siapa imamu? Bagaimana mungkin kita akan bisa menjawab Al-Quran imamku kalau selama hidup kita di alam dunia kita jauh dari Al-Quran, bahkan tidak mengamalkan isi kandung Al-Quran, bahkan menghina Al-Quran, bahkan menistai Al-Quran? Enggak mungkin itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya kata Nabi, setelah beliau mengatakan awwaluhuma kitabullah, beliau mengatakan fihil huda wan nur. Fihil huda wan nur. Di dalam kitab Al-Quran itu terdapat huda. Huda itu artinya petunjuk dari Allah. Wan nur, dan terdapat cahaya. Al-Quran ini bisa menjadi cahaya di dalam hati kita apabila kita mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Al-Quran ini bisa menerangi hati kita, bahkan bisa menerangi hidup kita, bahkan bisa menerangi jalan kita menuju ke dalam sorga. Semuanya ada petunjuknya dalam Al-Quran. Fihil huda wan nur. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat petunjuk dari Allah dan terdapat cahaya. Kemudian beliau bersabda, manistam sakabihi wa akhadha bihi kana alal huda. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, wa akhadha bihi, dan ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, ia menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidupnya, ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, kana alal huda, maka ia akan berada dalam petunjuk Allah. Dan sebaliknya kata beliau, waman akhta'ahu dhalla, dan barang siapa yang menyalahi petunjuk Al-Quran, yang mengingkari Al-Quran, yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, dhalla, maka ia hidupnya akan tersesat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya beliau bersabda, Fakhudhu bi kitabillahi ta'ala wastamsiku bihi wa bi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Kata beliau selanjutnya, fakhudhu bi kitabillahi ta'ala wastamsiku bihi. Maka oleh karena itu kata beliau, berpegang
ambillah Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, dan berpegang teguhlah kalian kepadanya, dan juga berpegang teguhlah kalian wabi ahli baiti, kepada ahlul baitku, kepada keluargaku. Apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kitabullah, dan berpegang teguh kepada ahlul bait, di samping kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, juga berpegang teguh kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin, maka di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar akan mengakui kita sebagai umatnya. Bahkan beliau akan berkenan memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada kita di hari kiamat. Manusia ketika hidupnya bergelimang dengan dosa, di dalam kesehariannya selalu melakukan perbuatan dosa, sementara ibadahnya ditinggal, kebaikannya sedikit. Tapi kalau di hari kiamat dapat syafaat Rasulullah, itu bisa selamat. Bisa selamat. Bahkan sekalipun umpama ada di hari kiamat manusia oleh Allah sudah diponis min ahlin nar, dari golongan ahli neraka, tapi kalau Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah itu umatku, selamatkan dari neraka, dikabul oleh Allah. Nah itulah pentingnya syafaat. Akhirnya nggak jadi ke nerakanya. Jadi syafaat Rasul itu sangat besar, jangan dianggap enteng. Dan di hari kiamat yang kita butuhkan bukan mobil, bukan pangkat, bukan harta, syafaat. Yauma la yang pau malu wala ban ilaman atau biqalbin salim, kata Allah. Di hari kiamat mah harta benda enggak berguna, keturunan enggak berguna, pangkat enggak berguna, jabatan enggak berguna. Di situ yang kita butuhkan adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang di hari kiamat kita kalau umpama punya mobil mau kemana? Mau jalan-jalan kemana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah nanti akan mengatakan di hadapan Allah, kata beliau, udzakirukum, aku akan sebut kalian, Allah di hadapan Allah, fi ahli baiti, bahwa kalian masuk dalam golongan ahlul baitku. Walaupun kalian sebenarnya secara nasab, secara darah daging bukan keluargaku, bukan ahlul baitku, karena di dalam tubuh kalian sama sekali tidak mengalir darahku, kata Rasulullah. Tapi aku katakan di hadapan Allah, kalian dari golongan ahlul baitku, karena kalian mencintai ahlul baitku, karena kalian mengikuti ahlul baitku. Jadi kalau kita mencintai ahlul bait Rasulullah, samalah artinya kita mencintai Rasulullah. Dan sebaliknya kalau kita menghina ahlul bait Rasulullah, mencaci ahlul bait Rasulullah, samalah artinya kita menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana mungkin kita mengatakan cinta sama Rasul sementara ahlul bait beliau kita benci? Ini kagak nyambung lah. Misalnya nih ada seorang murid, ada seorang santri mencintai gurunya di pesantren, mencintai kiainya, tapi anak-anak kiainya dibenci. Lah bapaknya pasti tersinggung lah, sakit lah. Misal saya punya murid di pengajian, ya murid saya kepada saya mah takjim, hormat, memuliakan, tapi anak saya dihina sama dia, ya saya juga terbawa sakit lah, nggak terima begitu. Lah kita mengatakan aku cinta Rasul, aku umat Rasul, tapi ahlul bait Rasul dicaci maki, dihina. Awas, hati-hati, jangan dianggap remeh masalah ini. Ya sekecil apapun ucapan kita, perbuatan kita menghina ahlul bait Rasulullah, itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jangan coba-cobalah. Yuk kita cari selamat, jangan cari celaka lah. Demikian talim kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa berdoa kepada Allah, mohon syafaat Rasulullah, karena syafaat Rasul itu sangat penting. Jadi ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia, sehebat apapun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sombong dengan sholat kita lalu mengecilkan syafaat, jangan sombong dengan tahajud kita yang kita lakukan tiap malam lalu menyepelekan syafaat. Jangan sombong, jangan. Ibadah kita jelek, akui aja jelek. Sholat banyak nggak khusyuk, bacaannya banyak nggak benar,
bacaannya panjang pendek juga nggak benar, makhorijul hurufnya belum tentu diterima ibadah kita, sholat kita. Kalau bukan syafaat yang kita harapkan di hari kiamat. Para jamaah, yuk, makanya kita mohon syafaat Rasulullah dengan doa Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doanya. Yang hafal baca doa ini. Ya kalau ingat baca, kalau lupa ya lupa, berarti nggak ingat. Susah kalau lupa mah ya. Mudah-mudahan ingat terus lah. Ya, kalau ingat baca, jangan sampai ingat gak dibaca. Lah kalau ingat aja gak dibaca, bagaimana lupa? Apalagi lupa gak dibaca. Ya kalau ingat bacalah. Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Karena syafaat itu di hari kiamat benar-benar ada. Seluruh para nabi semuanya memiliki doa-doa yang mustajabah. Seluruh para nabi doanya itu diijabah oleh Allah. Dan seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi selain Nabi Muhammad SAW, doa-doa mereka sudah dikabulkan oleh Allah di dunia. Tapi Rasulullah menyimpan satu doa. Enggak ini sama Rasulullah sengaja disimpan buat umatnya nanti di hari kiamat. Itulah cerdasnya Rasulullah. Nabi-nabi yang lain udah dikabul semua permintaannya. Makanya nanti nabi-nabi yang lain udah nggak bisa ini. Ketika umat manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat, kata Nabi Adam, jangan kepadaku, jangan, aku malu sama Allah, malu, aku pernah berbuat salah kepada Allah dalam surga. Minta syafaat saja kepada Nabi Nuh. Kata Nabi, jangan kepadaku, aku malu sama Allah. Aku nggak berani menghadap Allah untuk minta syafaat buat kalian. Malu, anakku saja, anakku kan durhaka sama Allah. Kecuali Rasulullah nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya jangan lupa doa yang tadi dibaca. Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Terakhir beliau bersabda, syafaati yaumal qiyamah haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Beliau menegaskan dalam sabdanya, syafaatku di hari kiamat adalah hak, benar adanya. Maka barang siapa yang tidak percaya akan adanya syafaatku di hari kiamat, maka niscaya ia tidak akan mendapatkan syafaatku. Jadi kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakinkan di dalam hati kita bahwa syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat adalah hak, benar adanya. Itulah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kaum Wahabi mereka menentang adanya syafaat. Gak ada itu syafaat. Jangan ikutin. Kita ikuti paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita tutup talim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as syani wa daraji aqbata yadi
rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa ahmamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li masayakhina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man fi halakil salal islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma rzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah waj'al mautana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.